masuk pola mutasi tadi Bapak Ibu sekalian, di dalam surat edaran kita mutasi itu kan memungkinkan, ya, memungkinkan dilakukan selama penilaian periodiknya dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu yang penting apa yang dilakukan itu bisa dilakukan seobjektif mungkin, ya. Jadi tidak ada lagi karena unsur hal-hal yang tadi bisa merugikan ASN. Terus lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Ya, setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50%, Pak. Nah, harapannya di sisi lain ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Ya, yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Ya, berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mendorong mereka untuk menjadi P3K, nah mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Di 2022 dia 77% itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Ya, sehingga ada peningkatan jumlah yang lulus, ya. Terus lanjut. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian, untuk 2024 kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dikhususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, secara bertahap mereka itu akan ke IKN, khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan, mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Ya, jadi dilakukan secara bertahap. Selain nanti juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirjen apa yang akan pergi, kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada fresh graduate tadi untuk bisa nanti berkontribusi di IKN. Nanti untuk CPNS ini Bapak Ibu sekalian, NAB-nya akan kita tinggikan sehingga dia akan sangat kompetitif. Karena kita sudah lama tidak tadi membuka untuk CPNS secara besar-besaran. Ini kesempatan besar untuk Bapak Ibu putra-putrinya masuk menjadi PNS khususnya. Ya, nanti akan kompetitif sekali. Terus lanjut. Kemudian lanjut agak cepat karena waktunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20. Mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Ya, jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai tadi, selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K, ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP, ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, katanya Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya. Nah, oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka sehingga mereka tinggal nunggu aja. Ya, jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus lanjut. Kemudian ini formasi untuk terus saja ini penempatan untuk ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Harmen masih 50% ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non ASN. Ya, lanjut kalau kita lihat datanya. Nah, ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah, nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah tahu akan diangkat. Dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB.
ya guru datang ke kita Pak, sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Ya. Kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru ya, guru-guru honor gitu. Kalau guru-guru datang Pak, kami minta bantuan ke Satpol PP Pak. Satpol PP ini ada demo, tolong dijagain ya. Kemarin itu kebetulan yang demonya Bu Ses Satpol PP, kita bingung mau telepon siapa gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non-ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian. Karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian kita sudah fasilitasi ini dengan BKN, tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024. Nah ini penting Pak, nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah, ya PTT, pegawai tidak dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu ini masih jauh dari harapan kita, dari formasi yang disiapkan, yang diumumkan oleh Pak Presiden. Waktunya udah habis. Terus lanjut. Kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau terkait dengan netralitas, ya ini penting dan wajib hukumnya, karena memang kewajiban ASN itu adalah menjaga netralitas dengan segala bentuknya. Nah oleh sebab itu tadi pemanfaatan media sosial, kemudian juga perilaku dan sebagainya, walaupun kita tidak tugas, netralitas itu kalau kita sebagai ASN itu melekat ke diri kita. Ya. Saya ingin lanjut aja, lanjut terus. Nah oleh sebab itu terus lanjut, terus lanjut. Yang terakhir kita juga ingin terus saja netralitas itu jadi penting dari aspek kelembagaannya. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana sistem merit itu juga, netralitas juga bagian dari tadi sistem merit itu tadi. Sehingga nanti pengawasan untuk netralitas itu jadi bagian yang inherent di situ. Nah, lanjut. Makanya dari aspek kelembagaan sekarang sudah jelas tadi. Ya, KSN tetap melaksanakan tugas. Ya, marwah KSN sudah menegakkan sistem merit selama ini, itu sudah cukup luar biasa. Tapi secara kelembagaan, ya secara kelembagaan tugas fungsi itu masih ada. Ya, dulu itu merupakan fungsi fungsinya Menpan, kemudian dioptimalkan ke KSN. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, manfaat pengawasan sistem merit itu sudah menjadikan kita lebih terbuka, lebih kompetitif, dan lebih adil, akuntabilitasnya juga sudah lebih tinggi. Nah nanti peran BKN ini, Menpan itu akan menyusun kebijakannya, ya koordinasi penilaian dan sebagainya nanti ada di Deputi RB, tapi pelaksanaan tadi pengawasan sistem merit itu ada di BKN. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian menjadi penting karena BKN itu punya tangan di daerah. Harapannya nanti optimalisasi terhadap fungsi pengawasan itu menjadi lebih baik. Dan penekanan barangkali Pak Kepala, Pak Oto, nanti yang dijalankan itu jangan administrasi pengawasan, tapi fungsi pengawasan. Karena kalau administrasi pengawasan Bapak Ibu masalah rekomendasi tidak rekomendasi. Jadi administrasi terpenuhi walaupun mungkin sistem merit tidak jalan, tetap bisa jalan. Tapi kalau fungsi pengawasan, lembaga ini akan memiliki konsekuensi termasuk tabrakan. Ya. Tabrakan ketika memang ada lembaga tertentu yang memang melanggar sistem merit. Nah, fungsi pengawasannya itu yang didahulukan, bukan administrasi pengawasannya. Mungkin ini bisa banyak memberikan rasa adil kepada ASN kita. Barangkali itu karena waktunya sudah habis, saya pantun aja dikit Pak Oto, ya.